Kalau melihat keadaan zaman sekarang ini, Indonesia ini sudah kacau balau. Jadi kalau mencari pekerjaan untuk menjabat jadi menteri itu atau DPR, RT, menjadi pejabat-pejabat itu bukan mengejar harta kekayaan, tetapi menertibkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak jelas saat ini. Disitulah kami mencari kedudukan jabatan tersebut. Bukan hartanya, bukan jabatannya yang dicari, tetapi bagaimana kita bisa bekerja untuk membenahi negara kita, membenahi keadaan negeri kita saat ini yang telah bobrok. Nah, ini makanya kalau di antara ini tidak ada orang yang berani membenahinya, hanya sekedar untuk menjabat saja supaya dipanggil Bapak Presiden, supaya dipanggil Bapak Gubernur, Pak Bupati, DPR, MPR, Pak RT, Pak RW, jadi Pak Kepala Desa, sekedar dipanggil saja. Itu sebuah nama. Nah, jadi perlu kita pikirkan itu. Allah berikan akal dan pikiran itu memikirkan yang baik-baik, belajar yang bersih, bekerja yang bersih. Kalau memang Indonesia ingin baik, insya Allah saya akan diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan yang kuinginkan itu. Tetapi kalau Indonesia ingin hancur, ya silahkan, saya tidak usah diberikan yang kami inginkan itu untuk di pusat ini. Saya sangat mengharapkan pertolongan, pengertian dari Bapak Presiden Prabowo Subianto mau menerima saya untuk di Kabinet Merah Putih itu. Jujur saja, saya tidak gila dengan harta, tidak gila dengan jabatan saya. Tapi Indonesia ini perlu saya. Bagaimana negeri kita bisa baik nantinya. Saya menawarkan diri, memberanikan diri, karena sejak tahun 2010 hingga 2016 punya pemikiran, hingga 2017 penembusan, akhirnya yang dapat adalah orang lain. Itu di pendidikan, yaitu Menteri Pendidikan saya. Saya ngajukan 2016 menuju ke 2017. Jadi 2016 ke 17. Itu tujuannya. Jadi saya ngajukan itu supaya Bapak Presiden Joko Widodo itu mau menerima saya, mau memanggil saya untuk diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Karena isu-isu mendengar Bapak Anies Baswedan Rashid itu mengundurkan diri akan mencalonkan diri gubernur, disitulah 2016 saya sibuk membuat proposalnya, mengerintis, mengkaji bagaimana caranya saya mengajukan proposal ini bisa diterima oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Itu yang kami kembangkan. Namun kenyataan akhirnya 2017-an itu yang diangkat yaitu Muhadjir Effendi. Ini kaget saya. Memang saya pulang dari Palembang, dari rumah kakak saya ke Riau, saya tahajud. Dibayangkan wajah orang botak kepalanya mengambil surat saya itu. Saya tidak menuduh Muhadjir Effendi, tetapi orang botak yang duduk di kantor penjagaan istana. Itu orangnya yang duduk di kantor istana. Saya tidak menuduh siapa orangnya. Surat itu ditampakkan oleh orang itu. Orangnya tinggi, putih. Nah, disitulah kekuasaan Allah menampakkan. Dengan hijabnya, dibuka hijabnya oleh Allah, saya bisa melihat orang yang mengambil surat saya tersebut. Saya tidak menuduh Muhadjir Effendi,
Dan saya tidak menuduh orang yang penjaga tinggi hitam itu yang namanya Wandit, apa namanya lupa. Yang jelas aja dindinya namanya. Disitulah yang memanggil saya. Pertama saya suruh naik ke istana. Ke yang nemui sekjen, sekretaris negara. Sudah sampai di atas dipanggilnya. Bertemulah orang Madura Bangkalan. Kosrat juga, penjaga. Saya cerita-cerita. Ya saya kebetulan orang tua saya orang Madura juga. Ketapang. Di Bundan daerahnya. Nah, orang tua saya itu di Bundan dulu. Nah di situ saya cerita dengan keadaan gini. Maka akhirnya minta alamat, saya catat bahwa di daerah Bogor, Istana Bogor. Jadi saya pulanglah langsung ke Palembang. Dan pulang saya itu bertatih-tatih, merintis, menitih. Jalan sini, jalan situ. Pakai tol aja membayar tol tuh. Beli kartunya tol untuk turun naik supaya tidak beli karcis lagi. Disitulah saya perjuangkan. Itu hanya sekedar untuk menjadi seorang menteri pendidikan. Kedua, saya jumpa Lukman Hakim, Menteri Agama. Beliau pas berangkat ke Medan. Lukman Hakim ini kami mengajukan masalah PNS saya yang dimusibahkan oleh orang. Nah sampai situ beritanya keluar, namun kenyataan nggak jadi keluar lagi. Sul, punya ilmu sudah dipegang orang tuh, katanya. Benar dan tidaknya itu Allah Ta'ala yang tahu. Yang ketiga, saya kantor DPR RI menjumpai Pak Fadlizon. Karena pemikiran saya untuk desa Sebangar daerah saya ini dapat ambulan 1 dari Gerindra. Harapan saya masih ikut di Gerindra. Nah, di Gerindra itu isu ada apa sih namanya, riset ke desa Sebangar, udah kecamatan Batin Selapan itu, tapi belum tercantum 100%. Namanya kecamatan Batin Selapan. Di situ beliau mengatakan nanti kalau saya duduk kami kasih ambulan 1. Beliau bilang sama saya. Nah, namun akhirnya tidak tembus. Saya melihat di daerah Dumeng. Di Dumeng ini ada namanya ambulan Gerindra. Besoknya saya cerita-cerita gitu tentang partai yang lain, PKB dan sebagainya. Datang pula partai PAN membuat dari partai PAN, dari Irianto, Pak Rianto DPR gitu, untuk PAN, untuk angkutan itu pada tahun itu. Inilah terjadinya. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi sinilah para hadirin, saya sengaja membicarakan seperti ini. Saya tidak mau buat keonaran, kerancuan, kerusakan di negeri kita ini. Harapan saya dapat menjadi Menteri Pendidikan agar kami bisa merubah pendidikan yang mana yang salah dan kekurangannya. Di sini perlu orang yang ngerti dan tahu. Karena sejak tahun 2010 saya mengajar dari 2002, 2003 sampai 2016.
Nah, 16 ke 17 udah mendapatkan musibah, yaitu rebutan jabatan atau rebutan tempat. Karena banyak orang nggak bisa cari kerja, bisanya ngeroyok, ngerebut punyaan orang lain. Yaitu di Istiqomah ini. Saya dikeluarkan menjadi seorang guru MDA. Saya alhamdulillah di SD. SD pun difitnah. Ini perjuangan saya. Padahal yang mengusulkan untuk terbangunnya SD tersebut saya. Tetapi malah saya sendiri yang dibuang. Ini kan lucu. Nah, inilah kelemahan dan kekurangannya dalam berjuang tuh. Kalau memang benar bisa saya menjadi Menteri Pendidikan, akan kami benahi pendidikan yang ada di Indonesia ini sebaik mungkin. Nah, bukan hanya makannya saja, bukan pakaiannya saja, dan sebagainya yang telah terbahas tersebut. Tetapi bagaimana cara pendidikan itu menjadi baik, itu yang kami inginkan. Jadi saya mengharap kepada Bapak Presiden, maulah menerima kami, ada reshuffle atau pergantian jabatan di kependidikan Kabinet Merah Putih. Di pendidikan itu kalau dapat saya lah yang menduduki jadi Menteri Pendidikannya. Saja yang kami sampaikan. Apabila ada salah dan kurang menyamannya secara pribadi, saya mohon maaf. Saya Samsul Hadi, SPDI, asli Jawa Timur. Tinggal saya di Riau, Kabupaten Bengkalis, yaitu di Jalan Swadaya, Kulim, kilometer 10, Desa Sebangar. Kecamatan saya, Kecamatan Batin Selaban saat ini, dulunya Kecamatan Mando yang dimekarkan. Nah, sekarang menjadi Kecamatan Batin Selaban. Saja dapatkan akhir kalam. Wassalamualaikum. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.